Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan resume karya tulis ilmiah untuk memenuhi syarat pada program Diklat PMG Ahli tahun 2020. Sebelum saya memulai presentasi saya ini, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Franky Octavian Ulus. Saya berasal dari UPT Balai Besar BMKG Wilayah 5 Jayapura di subbidang pengumpulan dan penyebaran data. Adapun resume karya tulis ilmiah saya ini berjudul Insight on the Source of the 28 September 2018 Sulawesi Tsunami Indonesia Based on Spectral Analysis and Numerical Simulation. Dalam karya tulis ilmiah ini dibuat oleh Muhammad Hidarzadeh, Abdul Muhari, dan Antonius B. Wijenarto. Dalam presentasi saya ini terbagi atas pendahuluan, kemudian data dan metode, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk di pendahuluan. Kita tahu sendiri bahwa Palu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang zona rumit di dunia, di mana merupakan tempat pertemuan 4 lempeng besar dunia, yakni lempeng Pasifik dari arah timur, lempeng Laut Filipina dari arah utara, kemudian dari lempeng Australia dari arah selatan, dan lempeng Sunda dari arah barat. Pada penelitian ini menggunakan parameter gempa bumi yang dirilis oleh United States Geological Survey dengan lokasi epicenter 0.178 derajat lintang selatan dan 119.840 derajat bujur timur, dengan origin time pada jam ke-10 menit kedua detik ke-43 UTC dengan kedalaman 10 km. Di sini kita bisa lihat pada gambar ini, untuk yang vokal mekanisme yang merah putih ini pada saat gempa yang diteliti, yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 dengan magnitudo momennya 7.5. Di Palu sendiri ini 100 tahun terakhir sudah terjadi 4 kali gempa besar yang juga diikuti oleh tsunami yang mematikan, di mana terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 1927 dengan magnitudo 6.3, kemudian pada tanggal 14 Agustus 1968 dengan magnitudo 7.4, kemudian terjadi lagi pada tanggal 1 Januari 1996 dengan magnitudo 7.9, dan yang terakhir yang baru saja terjadi adalah pada tanggal 28 September 2018, yang mana kita tahu memakan banyak korban, meninggal dunia, dan juga kehilangan tempat tinggal dan juga harta dan benda. Nah, di sini berdasarkan laporan dari media dan laporan dari hasil survei lapangan bahwa ketinggian maksimum tsunami itu berada di sekitar 6 sampai 11 meter di sepanjang pantai Palu, di dalam Teluk Palu sendiri. Di sini kita bisa lihat bagaimana bangunan-bangunan juga rumah dan toko-toko ataupun tempat ibadah dan lain-lain itu dihantam oleh tsunami tersebut. Ini sedikit cuplikan video yang saya ambil. Di video ini menampilkan detik-detik gempa tsunami pada Palu pada tanggal 28 September 2018 tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa tsunami ini dengan massa yang sangat besar, dengan ketinggian amplitudo yang lumayan tinggi yang menghantam Teluk Palunya sendiri. Bagaimana kepanikan yang terjadi pada saat itu membuat orang-orang yang berada di sekitar merasa ketakutan dengan hantaman tsunami ini. Di sini kita bisa melihat sampai gelombang tsunami dia masuk ke pesisir pantai.
ketika mereka merekam tsunami yang menghantam tempat mereka di Palu ini. Nah, ini adalah waktu di mana air sudah mulai masuk dengan energi yang sangat kuat, dia masuk ke posisi pantai. Yang dihantam oleh tsunami tempat ibadah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya di Palu ini keadaan. Saya di Palu keadaan habis gempa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Habis gempa di Watu Sampu ini, Palu ini. Di Palu. Ya Allah, doakan saya masih hidup. Rekan-rekan. Setelah gempa bumi menghantam rekaman dari atas kapal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Tadi ada ibu-ibu tadi dermaga, Bu. Ya Allah, Bu. Langsung keseret itu, Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rekan-rekan, doakan saya selamat ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya saya masuk ke data dan metode. Dalam penelitian ini, analisis data pasang surut yang digunakan adalah data di Mamuju dan di Pantoloan yang di Indonesia, yang berasal dari Badan Informasi Geospasial sumber datanya. Kemudian data dari sensor Lahat Datu yang berasal dari Malaysia, yang diambil dari sumber UNESCO yang bisa diakses di www.ioc strap-sea-level-monitoring.org. Sampling data yang digunakan adalah sampling data dengan interval 1 menit. Kemudian data permukaan laut diperoleh dengan memprediksi sinyal pasang surut menggunakan metode kuadrat terkecil dari analisis harmonik dan menghapus sinyal pasang surut dari catatan pengukur pasang surut asli. Kemudian menganalisa spektral penulis mengikuti algoritma Wheeler dari Wheeler 1967. Di sini kita bisa melihat data yang digunakan. Di sini adalah data dari pantauan. Di sini bisa kita lihat ada perubahan amplitude atau adanya terjadinya gelombang tsunami atau perbedaan gelombang air laut. Kemudian di Mamuju juga ada, bisa kita lihat, walaupun tidak sesignifikan di Pantoloan karena Pantoloan ini dia yang lebih dekat dengan sumbernya. Kemudian di Lahat Datu dia tidak ada merekam perbedaan pasang surut air. Yang di sebelah kanan ini data batimetri yang digunakan adalah yang di sebelah kiri data batimetri dari GEPCO, dan yang di sebelah kanan adalah data batimetri dari Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya untuk simulasi tsunami, penulis menerapkan atau menggunakan COMCOT menggunakan COMCOT dengan tulisan yang diambil adalah Liu et al. 1998 dan Wang dan Liu 2006. Kemudian perpindahan koseismik vertikal DZ dan perpindahan vertikal air karena kemiringan yang curam DH dipertimbangkan mengikuti pendekatan Tanioka dan Satake 1996, di mana dirumuskan DH sama dengan DX, DH besar per DX tambah DY DH per DY.
Kemudian penulis menerapkan simulasi linear untuk grid yang lebih besar dan simulasi non-linear untuk yang lebih kecil. Berikut ini adalah hasil daripada pengolahan yang ditulis oleh penulis di jurnal ini. Yang pertama, mereka menganalisa sinyal daripada pasang surut. Di sini terekam di pantauan ada 380 cm atau 3,8 meter terekam gelombang tsunami dengan periode 3 sampai 4 menit. Kemudian di Mamuju ada 24 cm atau 2,4 meter dengan periodenya itu 10 sampai 12 menit. Di Lahad Datu seperti saya katakan tadi tidak mencatat adanya perubahan pasang surut air. Kemudian ini di average truth mean square. Di sini kita bisa melihat untuk energi tsunami yang besar itu berada di 5,5 jam, selama 5,5 jam, dan di Mamuju itu selama 14 jam, 14 hour. Ya, 14 jam. Selanjutnya ini tabel daripada parameter tsunami pada tanggal 28 September 2018 yang direkam oleh Local Gauge. Untuk arrival time-nya, waktu kedatangannya, di Pantoloan sendiri itu pada jam 10 menit ke-7 atau 5 menit setelah gempa bumi terjadi. Berarti sangat cepat. Ketika gempa bumi menghantam Palu, seketika 5 menit kemudian langsung dihantam oleh tsunami. Amplitudenya itu maksimum wave-nya itu di sini kita lihat 176,4 cm. Untuk amplitude maksimalnya itu pada menit ke-10, jam 10 menit ke-10. Kemudian di maksimum wave, ketinggian maksimum wave-nya itu berada di 379,8 cm. Durasi energinya itu 5,5 jam seperti yang saya katakan tadi. Visible periodnya 3 sampai 4 menit. Kemudian di Mamuju sendiri dia untuk waktu kedatangannya itu jam 10 menit ke-21 atau 19 menit setelah gempa bumi dengan maksimum amplitudenya itu 14,3 cm dan maksimum amplitude waktu kedatangannya itu pada jam 10 menit ke-57 dengan maksimum ketinggiannya itu di 24,2 cm. Durasi energinya di atas 14 jam. Visible periodnya 10 sampai 12 menit. Berikut ini adalah hasil daripada analisa spektrum atau spectral analysis untuk rekaman daripada mean sea level atau daripada sea levelnya. Itu kita bisa lihat di sini untuk Pantoloan sendiri dia energi tsunami-nya itu berada pada menit ke-67 sampai menit ke-2,8 sebelum dia menghantam coastal area atau pesisir pantai. Untuk di Mamujunya itu dia menit ke-18,3 sampai menit ke-4,0. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ini adalah hasil daripada mengkomparasi atau menggabungkan antara hasil daripada observasi dan hasil daripada simulasi. Yang berwarna hitam adalah hasil daripada observasi dan warna biru adalah hasil daripada simulasi. Untuk Pantoloan sendiri kita lihat di sini hampir mirip ya untuk sinyal daripada simulasi dan juga observasinya. Di Mamuju juga hampir mirip untuk sinyal simulasi sama observasinya. Jadi yang menggunakan simulasi based on DZ ya. Kalau DZ ber-DH-nya di sini juga mirip, di sini juga mirip. Ya, bisa kita lihat. Terakhir adalah kesimpulan daripada tulisan karya ilmiahnya diambil. Kesimpulan yang pertama adalah ketinggian gelombang tsunami maksimum di dua stasiun pengukur pasang surut Pantoloan di Teluk Palu dan Mamuju di luar teluk masing-masing adalah 380 cm dan 24 cm. Periode gelombang dominan masing-masing adalah 3,6 sampai 4,4 dan 10 menit.
Yang kedua adalah berdasarkan hasil analisa spektral dari tsunami yang tercatat di dalam Pantoloan dan di luar Mamuju, Teluk Palu, di luar Teluk Palu maksudnya, yang tepatnya di Mamuju, dimensi sumber tsunami diperkirakan 3,4 sampai 4,1 km. Di Pantoloan 32,5 km di Mamuju. Yang ketiga adalah simulasi numerik tsunami dengan menggunakan model sumber tektonik murni berdasarkan USGS mampu mereproduksi catatan pengukur pasang surut pengamatan dengan baik di Pantoloan dan Mamuju, kecuali waktu tiba di Mamuju. Kemudian yang terakhir adalah bukti dapat menunjukkan terjadinya longsoran ditangkap oleh rekaman video dari pesawat dan kapal di Teluk Palu. Berikut ini kita bisa lihat bahwa adanya perbedaan ini akibat karena adanya longsoran di bawah laut itu sendiri yang menyebabkan gelombang tsunami-nya juga itu agak sedikit unik, berbeda masanya. Sekian presentasi daripada saya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mendengar, dan juga mohon maaf apabila adanya salah kata, dan selanjutnya apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bisa bertanya. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, kira-kira apa tujuan dari penelitian ini dan kenapa pemodelan tsunami-nya menggunakan Comcode? Baik, terima kasih Ibu Benedikta. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk menemukan apa sebenarnya sumber daripada tsunami ini, yang menyebabkan tsunami ini. Karena sampai saat ini memang masih banyak kebingungan yang sumber daripada yang memicu tsunami ini sendiri. Apakah dari tektonik itu sendiri atau daripada landslide atau longsoran bawah laut. Kemudian menggunakan Comcode. Kenapa? Karena Comcode ini sendiri dia menggunakan analisa menggunakan persamaan air dangkal. Karena tsunami ini terjadi pada kedalaman yang dangkal, sehingga menggunakan Comcode juga lebih representatif untuk digunakan dalam pemodelan tsunami ini. Seperti itu. Apa jelas, Bu Bene? Jelas Pak. Siap, terima kasih Ibu Benedikta. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Mohon izin lah, izin bertanya. Kenapa Anda itu mereview jurnal atau karya tulis ini? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Bima. Seperti yang saya katakan tadi bahwa memang ini masih ada banyak misteri yang belum terungkap, atau masih banyak peneliti-peneliti yang masih mau untuk mencari sumber di mana penyebab daripada tsunami ini sendiri. Sehingga saya rasa misteri itu juga perlu kita cari tahu apa yang menyebabkan tsunami ini bisa terjadi. Sehingga itulah yang membuat saya lebih untuk tertarik untuk meresum daripada karya tulis ilmiah ini. Demikian. Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah, terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan sehat selalu.